Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya akan memberikan penjelasan bagaimana peternak pemula agar supaya bisa cepat memiliki penghasilan dari ternaknya. Nah, ini bisa ditentukan dari setar si peternak itu sendiri. Nah, kalau salah memilih bibit saat setar maka hasilnya kelamaan. Nah, makanya metode-metode yang akan saya bahas ini bisa teman-teman terapkan nanti. Yang pertama, teman-teman harus membeli indukan bawa anak ya. Silakan teman-teman membeli 5 ekor indukan bawa anak, baik itu anaknya 2 ataupun 1, baik itu betina ataupun jantan ya. Kalau sudah memiliki anakan 5 ekor, ini diharapkan nanti lepas sapi 3-4 bulan teman-teman sudah bisa menghasilkan uang dari anakannya tersebut. Nah, di saat umur 4, 5, 6 bulan itu nanti si induk sudah bunting kembali. Ini di start pertama ya. Kemudian teman-teman bisa membeli juga pejantan, yaitu pejantan ini bisa bahan box, bisa juga yang siap akikah dan yang siap kurban ya. Dibeli 5 ekor juga. Nah, kalau sudah memiliki babon anak dan cemokoan ataupun lepas sapi dan akikah juga siap kurban, diharapkan setiap bulannya nanti teman-teman bisa jual yang besar, kemudian yang kecil menjadi besar, yang akikah sudah menjadi bandot siap kurban kembali. Nah, seperti itu. Jadi putarannya ada terus setiap bulannya. Kemudian teman-teman juga bisa membeli 5 juga darah. Nah, 5 yang darah ini diharapkan di saat cempe yang indukan 5 ekor bawa anak tadi itu sudah lepas sapi, yang darah kita beli 5 ekor ini kita harapkan sudah bunting. Jadi gitu. Jadi 15 ekor ini darah 5 ekor, kemudian jantannya 5 ekor bervariasi usia, kemudian indukan yang bawa anak 5 ekor. Jadi 15 ekor ya. Ini membutuhkan modal yang tidak sedikit juga. Andaikan 2 jutaan udah banyak, kalaupun 15-an 1.500.000 pun sudah banyak. Nah, tapi memang untuk bisa menghasilkan uang secara instan membutuhkan modal yang tidak sedikit, teman-teman. Kalau mau sedikit ya sabar dengan menunggu waktu begitu. Jadi cara ini yang paling efektif agar teman-teman bisa mendapatkan hasil yang cepat. Kemudian kalau teman-teman memiliki modal yang lebih, beli lagi 5 ekor yang buntingan. Jadi udah lengkap nih. Jadi setar seperti ini ya. Cara memulai peternakan dengan sistem ini sudah tepat sekali. Jadi teman-teman membeli indukan bawa anak 5 ekor, buntingan 5 ekor, darah 5 ekor, kemudian yang jantan 5 ekor. Ini di 4 bulan kemudian teman-teman bisa panen. Bisa panen dari jantannya yang tadinya layak akikah tadi sudah bisa dijual 4 bulan kemudian gitu. Yang tadinya bahan box lepas sapi 4 bulan kemudian sudah siap akikah. Nah, begitu. Yang cempe tadi 4 bulan kemudian sudah lepas sapi. Yang induknya sudah bunting, kemudian yang darah sudah bunting. Jadi putarannya emang sudah kita rencanakan. Nah, gitu. Kalau teman-teman pergi ke pasar membeli bibitan indukan semua 20 ekor, maka teman-teman harus menunggu 1 tahun kemudian baru bisa merasakan hasil. Karena 6 bulan pertama itu bunting, 6 bulan kemudian baru bisa lepas sapi. Nah, itu. Nah, ini yang akan teman-teman akan mengalami kelamaan untuk mendapatkan hasil. Jadi mau belanja di pasar ataupun di bakul-bakul atau di petani langsung pun tidak masalah, asalkan caranya benar. Jadi gitu ya.
Jadi kalau ada biaya untuk beli 20 ekor, usahakan jangan betina semua atau beli indukan semua. Nah, jadi penjelasan seperti awal tadi itu yang harus teman-teman lakukan. Atau teman-teman memiliki biaya yang mampu untuk beli 20 ekor jantan, teman-teman akan mengalami kelamaan juga ya, waktu yang lama untuk mendapatkan hasil. Karena jantan seperti ini bisa dijual setelah kita pelihara 5-6 bulan kemudian ya. Jadi setelah nanti 6 bulan kita panen, teman-teman akan menghadapi kesulitan yaitu mencari bibitan. Dan bibitan yang dibeli kemudian tidak akan semurah yang kita beli pertama, karena pasti akan mengalami kenaikan. Tapi kalau kita pakai sistem penjelasan saya di awal, maka tidak akan mengalami kesulitan tentang bibit, karena kita breeding itu ya teman-teman ya. Dan breeding itu pasti nanti ada betina, ada jantan hasilnya. Jadi emang kita sudah putarkan begitu. Atau malah teman-teman mengambil keputusan memilih yang murah, karena murah mungkin sekitar 500, 600, 700 sampai 800 ribu. Cari murahnya, kemudian teman-teman beli yang murah saja sebanyak 50 ekor, tapi darah semua, diri semua masih kecil ya. Diri itu masih kecil. Nah, kalau diri itu kurang lebih kita pelihara 4 bulan itu baru bisa dikawinkan. Nah, hamil atau bunting 5 bulan berarti 9 bulan. Nah, dari teman-teman beli dirian atau doroan itu 9 bulan kemudian baru bisa beranak. Itu pun kalau kawinnya langsung jadi. Nah, kalau kawinnya tidak jadi, bisa jadi 1 tahun kemudian baru bisa beranak. Dan untuk mendapatkan hasil maka nunggu 3-4 bulan kemudian. Nah, akhirnya apa? Teman-teman kehabisan waktu. Dari diri sampai bisa mendapatkan hasil itu butuh waktu 12 sampai 13 bulan, tahun 1 bulan. Itu kalau diri. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus tepat cara memilih bibitan, setarnya seperti apa gitu. Makanya saya sering membahas ini di setiap konten-konten saya. Nah, yang kurang tepat lagi adalah jika teman-teman memulai peternakan itu dengan membeli jantan yang sudah menjelang kurban ya. Membeli jantan yang menjelang kurban tapi masih jauh dari waktu kurban, maka kesalahan besar bagi pemula. Karena kalau kambing sudah layak kurban atau mendekati masuk ke dalam kurban, itu penghasilannya tidak akan banyak teman-teman. Karena kalau dijual Idul Kurban itu bisa hasilnya banyak, memang kalau di Idul Kurban naik harganya atau berubah harganya. Tapi kalau di luar bulan-bulan kurban, maka dia bisa juga malah rugi. Nah gitu. Jadi kalau untuk memulai masih jauh dari waktu bulan kurbanan, jangan sekali-kali teman-teman memulai penggemukan tapi yang sudah siap kurban ya. Siap kurban itu artinya sudah bandut gede seperti ini. Nah gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau mau beli jantan sebaiknya lepas sapi atau siap bok. Nah seperti ini. Nah ini dipelihara 1 tahun, ini lihat siap kurban. Nah kemudian kalau kita beli bibitannya itu bervariasi, ada yang indukan bawa anak, bawa cempe atau darah, kemudian ada bok-bokan, ada buntingan. Itu untuk urusan pakan lebih mudah, karena semakin usianya bervariasi, si kambing akan rebutan cara memakan lah ya, untuk menyantap makanannya gitu. Jadi kita tidak sulit, baik itu odot ataupun rumput yang lain, atau bisa jadi daun singkong seperti ini. Jadi peternak itu kalau slip atau salah langkah di awal, maka dalam perjalanannya pun kurang nyaman dan hasilnya pun kelamaan. Nah semoga pemaparan ini bisa dimengerti, bisa dipahami oleh teman-teman.
Kalau memang ini bermanfaat silakan dipraktekkan, kalau tidak bermanfaat silakan abaikan saja. Kami hanya berbagi informasi dan solusi. Nah, karena tidak semua pemaparan saya ini bisa diterapkan di setiap wilayah, karena setiap wilayah beda-beda metodenya. Oke guys, mungkin itu dulu ya, semoga bermanfaat. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.